Hai, siapa di antara kalian yang suka memasak? Kalau memasak, tentu kalian membutuhkan resep kan? Apakah kalian pernah memasak berdasarkan resep berbahasa Inggris? Nah, dalam bahasa Inggris, resep termasuk ke dalam jenis teks yang disebut dengan procedure text. Wah, apa itu? Yuk kita pelajari bersama ya. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Jika kalian suka, silakan like dan berikan juga komentarnya untuk kita bisa berdiskusi tentang materi pelajaran yang akan kita pelajari kali ini. Yuk kita mulai. Prosedur teks adalah teks yang memberikan instruksi bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Biasanya, jenis teks ini diawali dengan kalimat how to. Misalnya, how to make a cup of coffee atau how to operate the machine. Prosedur teks banyak terdapat di dalam buku resep masakan dan buku petunjuk atau manual book. Tujuan dari prosedur teks adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. To show how something is made, used, done through sequence of steps. Kira-kira aspek apa saja sih yang terdapat di dalam teks prosedur? Untuk mengawali pembahasan kali ini, mari kita coba pahami struktur dari teks ini. Pada penulisan structure of procedure text dalam bahasa Inggris, terdapat dua poin penting yang perlu dipahami dan dipelajari. Yang pertama, structure of procedure text. Structure of procedure text terdiri dari 3 bagian loh. Nah, apa saja bagian dari structure of procedure text? Yang pertama yaitu goal, memberikan informasi tentang maksud dan tujuan dari prosedur teks. Yang kedua, materials, memberikan informasi tentang apa saja yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Materials terbagi menjadi 2, yaitu yang berupa ingredients, bahan-bahan, dan tools, alat-alat yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu steps, berisi daftar urutan instruksi untuk membuat atau melakukan sesuatu. Structure of procedure text yang kedua yaitu language features of procedure text. Setelah mengetahui aspek-aspek yang terdapat pada procedure text, sekarang yuk pelajari tentang kaidah kebahasannya. Apa sajakah kaidah kebahasaan dari procedure text? Yuk kita bahas, sahabat. Prosedur teks harus ditulis dengan menggunakan simple present tense. Hal ini dikarenakan dalam prosedur teks terdapat kalimat-kalimat fakta mengenai cara membuat atau melakukan sesuatu. Yang kedua, kalimat perintah atau imperative sentences. Apakah yang dimaksud kalimat perintah atau imperative sentences pada prosedur teks? Imperative sentences selalu diawali oleh verb 1. Dari action verb atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Jadi, kita tidak perlu memakai subjek di awal kalimatnya ya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Add 3 onions and mix it well. Kalimat ini diawali oleh verb 1. Add tidak ada subjek di awal kalimatnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu kata penghubung atau connectives. Kata penghubung atau connectives digunakan dalam sebuah procedure text untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya supaya daftar instruksi yang dibuat menjadi runtut dan mudah dipahami. Perhatikan contoh berikut. Firstly, secondly, then, after that, finally, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kata keterangan atau adverb. Kata keterangan atau adverb digunakan untuk memberikan keterangan waktu. Ada 2 jenis kata keterangan atau adverbs yang digunakan dalam procedure text, yaitu
adverb of time atau kata keterangan waktu yang menandakan berapa lama kita harus melakukan sesuatu. Contoh, in 10 minutes, for an hour. Adverb of manner atau kata keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu. Contoh, slowly, well, evenly. Nah, berikut adalah contoh procedure text. Nah, gimana? Sudah paham kan bagaimana membuat procedure text? Jangan lupa dipahami baik-baik ya sebelum membuat procedure text versi kalian. Semoga bermanfaat dan sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.